Ya, salam Indo Heroes. Nah, sebelumnya beberapa waktu lalu dikatakan bahwa Amerika Serikat ingin memindahkan pabrik-pabrik atau perusahaan farmasinya dari China ke Indonesia, bos. Pemerintah pun dengan sigap menyiapkan wilayah Brebes sebagai salah satu wilayah tujuan relokasi pabrik-pabrik Amerika tersebut. Nah, berita terbarunya nih, dikutip dari beberapa sumber berita berikut, salah satunya financedetik.com. Dikatakan bahwa sejumlah investor asing yang ada di negara China pun juga berencana akan cabut alias hengkang dari negeri tirai bambu tersebut. Hal ini pun pastinya merupakan peluang emas bagi Indonesia, sehingga sangat sayang sekali jika dilewatkan. Indonesia pun akhirnya lanjut menyiapkan daerah Brebes, Jawa Tengah sebagai tempat para investor tersebut untuk menanamkan modalnya, bos. Brebes pun dipersiapkan sebagai kawasan industri dengan menawarkan kemudahan-kemudahan tertentu. Wilayah Brebes pun juga akan dipercantik dengan insentif pekerja dan ketersediaan lahan. Bahkan, salah satu BUMN juga sudah dipersiapkan untuk hadir di wilayah Brebes. Wah. Orang-orang Brebes siap-siap nih, panen job atau pekerjaan. Dan pastinya nanti para pencari kerja akan berbondong-bondong untuk merantau ke Brebes. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian yaitu Bapak Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Brebes disiapkan karena salah satu yang diharapkan harganya kompetitif. Bersaing dengan yang ditawarkan oleh Vietnam, Thailand, mereka memberikan setengah gratis. Gratis dulu, dilipat kemudian. Jadi kita perlu menyiapkan hal yang cukup strategis dan tidak secara komersial bisa memudahkan perusahaan-perusahaan untuk pindah. Nah, namun jangan khawatir, bos. Selain Brebes, pemerintah juga menyiapkan kawasan investasi lainnya seperti di Batam, Bintan, dan Karimun. Potensi yang cukup besar juga terdapat di daerah Karimun karena dekat dengan pasar-pasar ASEAN. Airlangga yakin Indonesia bisa bersaing menggait perusahaan-perusahaan tersebut, sebab Indonesia memiliki kelebihan dengan adanya pasar domestik yang cukup besar. Beliau pun mengatakan bahwa sekarang semua sudah melihat bahwa negara yang mempunyai daya tahan ekonomi itu adalah menjadi basis ekspor, tetapi punya domestic demand. Nah, itu domestic demand itu sebagai shock breaker, shock absorber terhadap gejolak ekonomi dunia, bos. Negara yang tidak punya domestic market, dia nggak punya shock breaker. Jadi begitu demand-nya anjlok, mereka pun langsung amblas. Makanya negara-negara yang tidak punya domestic market semuanya sudah negatif pertumbuhan ekonominya. Hanya 3 negara yang pertumbuhannya masih positif, yaitu Indonesia, China, dan India. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar dan subscribe. Salam Indo Heroes.